Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kami dari kelompok 9 akan melaksanakan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi yaitu melaksanakan fokus group discussion atau FGD dengan tema dari struktur organisasi dan anatomi organisasi. Lalu kami sendiri dari anggota kelompok 9 Teknik Industri TIRM 19B beranggotakan Dikrullah Fahri, saya sendiri Helmi Hersyarahman, lalu ada Sandi Reza, lalu Rizky Ardiansyah, dan Widi Wirawan. Dalam kesempatan kali ini, saya Helmi Hersyarahman bertindak sebagai moderator, lalu Saudara Dikrullah, Sandi Reza, Rizky Ardiansyah, dan Widi Wirawan akan bertindak sebagai narasumber dari FGD kali ini. Nah, apa yang akan kita bahas dari FGD dengan tema struktur organisasi dan anatomi organisasi ini dan hubungannya dengan apa yang up to date terjadi di masyarakat atau di dunia saat ini. Pertama, struktur organisasi yang efektif bagi perusahaan di era pandemi COVID-19. Jadi bagaimana pendapat dari para narasumber terhadap tema ini. Lalu yang kedua, bagaimana implementasi struktur organisasi dan pemantauannya di era industri 4.0. Oke, kita langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tuh, struktur organisasi yang efektif bagi perusahaan di era pandemi COVID-19. Mungkin saya tanya ke narasumber yang pertama yaitu Sandi Reza. Silakan bagaimana pendapatnya terhadap tema ini. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, terima kasih kepada Pak Helmi Hersha sebagai moderator. Struktur organisasi yang efektif bagi perusahaan di era pandemi COVID. Struktur organisasi tentunya dimulai dari seorang pimpinan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pimpinan ini memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan suatu organisasi. Makanya suatu pimpinan harus memberikan contoh baik dan motivasi pada bawahan-bawahannya. Menurut saya, struktur organisasi yang efektif itu pemimpin harus berinovasi dan kreatif sehingga menciptakan peluang dan mengambil kesempatan dari setiap peluang tersebut. Sehingga di zaman pandemi ini yang serba keterbatasan, seorang pemimpin harus bisa memanfaatkan suatu peluang tersebut. Jadi seorang pemimpin di era pandemi seperti ini harus berinovasi kreatif. Mungkin seperti itu, Pak Helmi. Oke, jadi tergantung dari si pemimpin itu ya, bagaimana menerapkan organisasinya. Tapi kalau dari bentuknya sendiri, misalkan yang seperti apa gitu, Pak Sandi Reza itu kan dari segi mencari peluangnya, misalkan dari organisasi perusahaan yang mikro, struktur organisasi seperti apa gitu yang efektif gitu, apakah yang sederhana atau yang lebih kompleks gitu, mungkin lebih ke arah situ mungkin. Oh iya, tentunya yang mikro pasti mengalami dampak yang besar di pandemi ini. Ya, menurut saya, Pak, uh, pasti mengalami kerugian perusahaan besar maupun kecil. Struktur organisasi di perusahaan kecil menurut saya lebih harus bisa apa ya, harus bisa menimbang-nimbang gitu apa dampak ke depannya bagi perusahaan tersebut itu, Pak.
Jadi jangan tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan, harus dipikir dampaknya apa dan sebagainya gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Sandi. Mungkin selanjutnya Ya, saya Pak. akan bertanya ke narasumber kedua, yaitu Saudara Rizky Ardiansyah. Bagaimana pandangan Anda terhadap tema yang pertama kita ini? Baik, kepada Pak Helmi sebagai moderator, eh, pandangan saya struktur organisasi yang efektif bagi perusahaan di era pandemi COVID-19 ini yaitu dengan menggunakan sistem POAC dalam suatu organisasi dan juga manajemen sangat diperlukan. Diperlukan untuk menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga fungsi POC yang meliputi fungsi perancangan seperti planning, fungsi perorganisasian, organizing, dan fungsi pengarahan ataupun penggerakan atau juga disebut actuating. Dan fungsi pengendalian controlling dapat terlaksana dengan baik dan bersinergis dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Mungkin itu Pak pendapat dari saya. Oke, berarti itu dari bagaimana menjalankan sebuah organisasinya menggunakan sistem itu mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih Saudara Rizky. Mungkin saya lanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu Saudara Widi. Silahkan mengemukakan pendapatnya. Baik, Pak Helmi, terima kasih atas kesempatannya. Dari saya, untuk era pandemi atau era new normal ini adalah memaksa perusahaan ataupun organisasi melakukan beberapa adaptasi khusus demi dapat mempertahankan eksistensinya. Saat ini Indonesia masih dalam era new normal atau masih dalam masa pandemi karena pada kenyataannya pertumbuhan angka kasus COVID-19 di Indonesia masih terus naik, sehingga sebenarnya Indonesia ini belum clear ada di tahap pada mana jelasnya dalam kondisi saat ini bahwa semua jenis bisnis sedang berada pada strategi bertahan atau survive, dan bukan dalam strategi berkembang. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang menjadi fokus utama dalam strategi bertahan. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian internal, misalnya dalam hal efisiensi belanja. Perusahaan atau organisasi harus menganalisis mana hal yang mendesak untuk dibeli dan mana hal yang bisa ditunda hingga keadaan jauh membaik. Selain itu, peran pemimpin menjadi penting dalam kondisi ini. Dari saya, sekian. Oke, berarti yang saya catat itu dari pendapat Saudara Widi, berarti harus ada penyesuaian internal gitu ya. Nah, misalkan si perusahaan itu kondisinya sedang tidak menguntungkan lah, bahkan cenderung merugi karena pandemi COVID ini, sedangkan jumlah karyawannya banyak, itu bagaimana sih organisasi itu harus mengambil keputusan gitu? Apakah dengan Ya, merumahkan atau dengan kalau seperti apa gitu? kalau dari segi pahitnya sih, kalau karyawan banyak, kebanyakan pada dikeluarkan dahulu paling, karena perusahaan juga harus menghitung biaya proses dan produksinya juga harus baik, lancar dulu sehingga bisa membayar semua karyawan. Oke, terima kasih Saudara Widi. Ya. Lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Saudara Dikrullah. Silakan mengemukakan pendapatnya. Terima kasih Pak Helmi. Untuk menurut saya struktur organisasi yang efektif bagi perusahaan di era pandemi COVID-19 yang seperti kita ketahui bahwa COVID-19 atau COVID-19 yang
melanda negara kita, negara Indonesia itu sudah hampir di tahun kedua, yaitu sekitar 2 tahunan. Nah, untuk sebuah organisasi, perusahaan itu pasti sungguh berat untuk mempertahankan organisasinya. Maka di sini saya akan kesimpulkan bahwa struktur organisasi yang tepat itu yang efektif di era pandemi ini yaitu struktur pengkokohan organisasi. Jadi dalam pengkokohan organisasi ini, sebuah organisasi harus dapat beradaptasi dalam era pandemi. Sehingga untuk organisasi dapat supaya bertahan dalam kondisi pandemi dan hampir mendekati new normal. Itu dari saya, Pak Hermi. Oke, terima kasih Saudara Dikruloh atas pendapatnya. Mungkin jika bisa saya simpulkan dari pandangan para narasumber bagaimana struktur organisasi yang efektif bagi perusahaan di era pandemi ini. Jadi sebelum pandemi COVID itu kita berjalan perusahaan itu normal gitu. Bahkan ya mungkin PHK ada cuman tidak banyak mungkin karena masalah-masalah tertentu. Jadi begitu masuk ke COVID ini di mana kita harus kebanyakan bekerja di rumah atau work from home, jadi tidak bekerja di kantor lagi dan budayanya berbeda, kita baru terbuka gitu ya terhadap dunia baru ini. Awalnya organisasi perusahaan itu yang lebar, luas, terlalu banyak bagian. Setelah COVID ini ternyata lebih bisa diefisienkan gitu. Jadi terkait dengan ada atau tidak adanya COVID, mungkin juga seharusnya struktur organisasi yang efisien itu tetap harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi bagaimana sih perusahaan itu bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan seefektif mungkin agar tercapai tujuan perusahaan atau profit perusahaan itu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk pendapat para narasumber di pembahasan kita yang pertama. Lanjut, kita bahas tema kita yang kedua, yaitu implementasi struktur organisasi dan pemantauannya di era industri 4.0. Seperti yang kita tahu, industri itu berkembang dari industri yang pertama, yang kedua, ketiga, sekarang udah tahap keempat, di mana melibatkan komputasi, banyak pekerjaan lewat komputer gitu, di mana juga di kita sebagai negara berkembang, pemerataan ilmunya juga belum merata. Nah, bagaimana tantangannya si perusahaan itu dalam struktur organisasi internalnya dalam kaitan dengan operasional dan pemantauan dari organisasi itu sendiri dalam era saat ini, bahkan mungkin yang di saat yang akan datang di negara-negara yang lebih maju itu sudah mulai di era industri 5.0 malahan. Nah, bagaimana pendapat narasumber ya tentang masalah ini? Mungkin saya tanya lagi kepada Saudara Sandi Reza, bagaimana pendapatnya atau pandangannya mengenai pembahasan kita kali ini yang kedua. Oke, terima kasih kepada Pak Helmi sebagai moderator. Menurut saya, implementasi era industri 4.0 telah menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dan manufaktur. Pimpinan dituntut memiliki 4 kompetensi. Pertama, pimpinan mengetahui digital serta penerapannya. Kedua, memiliki kompetensi kepemimpinan yang mampu mengarahkan bawahan, memiliki pemahaman tentang teknologi. Ketiga, mempunyai kemampuan memprediksi dengan tepat arah gerak perubahan dan langkah strategis. Dan yang terakhir,
diri dari segala gejolak perubahan dan mampu menghadapinya dengan memunculkan ide inovasi serta kreativitas. Jadi di era industri sekarang sudah lebih canggih, banyak ya tidak banyak, cuma beberapa perusahaan yang justru sudah menggunakan sistem robot. Dengan berkurangnya kerja manusia membantu dan mempercepat suatu perusahaan itu memproduksi barang. Jadi semakin maju, tenaga manusia pun berkurang. Mungkin itu di industri 4.0, Pak Helmi. Oke, terima kasih Saudara Sandi Reda. Bisa saya garis bawahi juga mungkin lebih ke arah inovasi dari si industri itu, bagaimana penerapannya di struktur organisasinya ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke narasumber kedua yaitu Saudara Rizky Ardiansah, silakan. Ya, terima kasih pada Pak Helmi. Kalau saya menuju ke pendidikan di era industri 4.0 ini, karena di teknologi sekarang gitu, khususnya teknologi informasi telah mewarnai revolusi di 4.0 ini, sehingga mendorong perubahan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan yang hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual. Dan juga hal ini tentunya agar pendidikan dapat menyiapkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Karena di era pendidikan ini kita semakin canggih gitu dengan adanya seperti contoh kita dipermudahkan dalam menulis, yaitu dengan adanya komputer ataupun laptop, dan terus seperti kita digambarkan dengan gambaran-gambaran gitu, di era 4.0 ini. Dan juga di pendidikan ini kita dapat menyiapkan lulusan-lulusan yang berkualitas, yang mampu bersaing, bersanding, bahkan bertanding dalam era globalisasi. Mungkin sekian Pak dari pendapat saya. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Mungkin bisa saya garis bawahi juga di pendapat Saudara Rizky ini lebih berfokus di bagaimana persiapan SDM-nya gitu ya, bagaimana Ya. supaya siap di era industri 4.0 ini. Oke, terima kasih. Lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Saudara Widi, silakan. Ya, baik Pak Helmi. Dari saya mungkin dari adanya industri 4.0 ini memudahkan kita dalam melakukan transaksi tunai maupun non-tunai. Seperti dari sisi retail dengan adanya marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, memberi dampak positif dan negatif. Positifnya, kita dapat membeli barang dari luar pulau atau dari luar negeri pun bisa dengan gampangnya dan mudah. Dari segi negatifnya, paling memberikan sumbangsi turunnya omset pada mall dan ditutupnya banyak lapak-lapak kecil di pusat perbelanjaan. Hal ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Paling dari saya seperti itu, Pak. Oke, berarti terima kasih Saudara Widi atas pendapatnya. Lanjut ke narasumber selanjutnya yaitu Dikrullah, silakan. Baik Pak Helmi, terima kasih. Menurut saya implementasi struktur organisasi di era industri 4.1 itu sangat menguntungkan untuk UMKM kecil atau UMKM sedang berkembang. Itu sangat bermanfaatnya itu dengan cara penjualannya itu serta digitalisasi, maka dapat mempermudah dalam pengembangan sebuah UMKM-nya dan dapat meningkatkan sebuah penghasilan atau meningkatkan penghasilan dan kemajuan untuk UMKM-nya.
Mungkin segitu dari saya, Pak Helmi. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya Saudara Dikrullah. Mungkin bisa saya tarik benang merahnya atau garis lurus dari pendapat para narasumber kita kali ini, yaitu implementasi struktur organisasi dan pemantauannya di era Industri 4.0. Di era saat ini tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi, di mana saat ini lebih ke dunia komputer, komputasi, dan jaringan atau network, sehingga individunya tuh harus siap untuk menggunakan teknologi ini sebagai alat. Jadi bukan alat yang mengendalikan manusia, tapi manusia yang mengendalikan alatnya supaya mencapai tujuannya. Sedangkan untuk diimplementasi struktur organisasinya sendiri bisa lebih dipantau menggunakan tools-tools atau perangkat-perangkat lunak yang sekarang sudah dikembangkan. Bagaimana laporan pekerjaannya, bagaimana mengontrol penjualannya, mungkin seperti itu. Baik, mungkin sekian FGD atau Focus Group Discussion kita tentang struktur organisasi dan anatomi organisasi dengan 2 tema yang telah kita paparkan, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang efektif bagi perusahaan di era pandemi COVID-19, dan yang kedua, implementasi struktur organisasi dan pemantauannya di era Industri 4.0. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita kali ini, Saudara Sandi Reza, Saudara Rizky Ardiansyah, Saudara Widi Wirawan, dan Saudara Dikrullah telah memberikan pandangannya atas tema-tema yang telah kita bawakan kali ini. Oke, terima kasih. Saya Helmi Hersyarahman sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.